Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Bapak Guru dan juga adik-adik semua yang hadir di sini. Oke, baik. Sekarang saya ingin coba nanya kalian deh. Ada yang tahu nggak ini surat apa? Saya mau bacain satu ayat Quran. Yang tahu ini surat apa, acungan tangan. Kalau benar boleh pulang duluan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسابقون السابقون أولئك المقربون. Surat apa? Ya, Al-Waqiah. Silakan pulang Mas ya. Oke. Surah Al-Waqiah. Ini orang-orang yang duluan masuk surga, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Bro, sister, apa bedanya saya dengan Abu Jahal? Abu Takeru dengan Abu Jahal bedanya apa? Dari sisi fisik sama, manusia, cowok, punya istri, punya anak, sama. Apa yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan paman beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalian tahu nggak sih kenapa dinamain Abu Lahab? Tahu? Apa arti dari Abu Lahab? Lahab itu kan kayak api yang menyala-nyala gitu. Itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya istilah yang paling cocok untuk mendeskripsikan Lahab itu adalah the shining star. Oh, shining star? Karena saking gantengnya tuh Abu Lahab, makanya dia tuh jadi kayak shining star, jadi kayak selebritinya orang-orang Arab pada zaman dulu. Paman Nabi SAW yakni Abu Lahab, ganteng, paling terkenal, istrinya Ummu Jamil cantik. Oh, pokoknya dia nih orang yang paling punya kedudukan, harta, ganteng, semua punya tuh Abu Lahab. Apa yang ngebedain dia dengan Nabi kita yang mulia SAW? Sama-sama laki-laki, ganteng. Yang membedakan adalah masalah akidah, keyakinan. Maka teman-teman semua, ini penting banget. Karena saya ngelihat zaman now, pemuda-pemudi banyak banget yang secara lahiriahnya mungkin kelihatan baik, tapi dari sisi akidah rusaknya minta ampun. Dulu waktu viral, karena di sini lingkungannya publik ya dan juga direkam, takutnya ini jadi masuk ke IT, maka saya agak sensor aja. Masih ingat kasus di mana ada artis di misalnya di negeri Dressrosa aja ya atau Alabasta, nggak usah kita sebut secara langsung kotanya, ngelakuin perzinahan dan bayarannya 80 juta. Tentunya orang-orang pada komen, wah itu haram, itu zina, itu free sex, itu PSK dan sebagainya. Lalu ada satu cewek pakai kerudung yang lumayan panjang. Dia ngomong kayak gini, kalau dia sukses menawar kliennya dengan atau mempromosikan dirinya untuk disewa 80 juta per malam, berarti dia punya harga diri yang sangat tinggi katanya. Allahu Akbar. Ini cewek ini ngomong gitu. Padahal teman-teman, mana yang lebih parah kira-kira? Ngelakuin dosa atau menghalalkan dosa? Yang pertama atau kedua yang lebih besar dosanya? Yang kedua. Orang yang melakukan dosa tapi dia nyadar ya Allah ini tuh dosa. Dia masih baik, lumayan. Karena walaupun dia kotor tapi dia ngaku itu tuh salah. Tapi orang yang kedua meyakini halalnya dosa, ini bisa sampai ke derajat kekafiran. Hati-hati loh, kita semua di sini yang ngelakuin dosa, please. Poin yang paling penting saat melakukan dosa adalah apa? Nyadar itu tuh salah. Jangan sampai ketika ngelakuin dosa kemudian diingetin, malah kita seakan-akan mendukung kemaksiatan tersebut. Anak pesantren nih, lulus dari pesantren pulang ke kotanya atau ke kampungnya pacaran. Diingetin sama temennya, oi anak pesantren kok kamu pacaran? Apa jawaban dia? Oh saya nggak pacaran, saya lagi berjuang mendakwai ukhti. Allah, mendakwai ukhti. Tapi kenapa kamu jalan bareng, mesra, pegangan tangan bareng kayak gitu? Dia bilang, oh kami pegangan tangan sambil istighfar bersama katanya gitu. Ini ngaco teman-teman. Gak bisa kita mengkamuflasekan maksiat. Maksiat ya maksiat.
Jangan sampai kemaksiatan kita bungkus sehingga orang-orang jadi nganggapnya baik. Udah, kalau ngelakuin dosa ya dosa. Ada ustadz ngelakuin kesalahan, jangan menjustifikasi. Ngaku aja. Saya nih punya murid-murid yang kalau saya salah, mereka ngingetin. Dan saya bilang, saya salah, saya dosa, tolong jangan ikuti saya. Ini dosa. Jangan pernah dihalalin gara-gara dia ustadz akhirnya diikutin. Karena kalau sampai ada orang ngelakuin kesalahan lalu kita bilang, oh dia mah ustadz pasti bener, itu nanti takutnya jadi kultus. Seakan-akan semua yang dilakukan oleh ustadz tersebut bener. Sampai ada teman-teman, na'udzubillah, saking awamnya sebagian dari masyarakat kita di daerah timur, ada, ini kisah nyata, seorang yang diakui katanya ustadz, na'udzubillah, ini kisah nyata. Dan saya jijik banget mendengarnya. Ada orang yang diaku sebagai ustadz, dia nyuruh jemaahnya, emak-emak, ustadznya udah kakek-kakek, emak-emak jemaahnya nyuruh emak-emak tersebut untuk ngambil berkah dari dirinya. Karena dia merasa kalau dirinya berkah. Akhirnya si ustadz tua ini, dia na'udzubillah telanjang bulat sambil ngerokok dan nyuruh emak-emak untuk megangin badan dia untuk dilapin ke anak-anaknya biar berkah. Na'udzubillah min dzalik. Islam mengajarkan kita untuk mengikuti dalil. Dan dalil itu di atas akal. Tapi jangan sampai akal dihilangin total. Sehingga ada orang-orang yang gak pakai akal sama sekali. Ketika ada gurunya yang berusaha menyesatkannya, akhirnya gampang dibawa sesat. Saya punya murid-murid yang curhat ke istri saya, cewek gitu ya. Teh, maaf teh, aku punya kakak kelas teh. Pas aku di pesantren, aku udah berhubungan badan berulang-ulang sama kakak kelasku. Allahu Akbar. Kok kamu mau aja digituin? Aku juga bingung teh. Soalnya ketika aku berhubungan itu sama kakak kelasku dia ngomong, kakak kelasnya cowok dan dianya cewek. Si kakak kelasnya ngomong, tenang aja kok, aku cium kamu, aku peluk kamu, aku ngelakuin semua ini karena aku mencintaimu karena Allah. Astagfirullah. Ini sering terjadi, hati-hati teman-teman. Kalian anak rohis pacaran sama ukti, ditembak, ukti ini uhi fillah gitu ya. Aku mencintaimu karena Allah, wahai ukti. Kacau. Ngakulah kalau dosa ya dosa. Saya punya murid yang masya Allah dia ganteng banget, baby face lah. Apa baby face? Wajah babi kata kalian. Parah. Baby face. Tapi dia ngomong ke pacarnya, kita pacaran ini dosa, kita pacaran ini salah. Itu poin yang paling penting. Ngaku salah dulu. Karena kalau orang udah ngerasa dirinya salah, ngerasa dirinya dosa, untuk kembali ke jalan yang benar tuh lebih gampang dibanding orang yang ketika udah dinasihatin itu salah, dia nolak dan dia malah bilang suka-suka gua. Inilah bahaya. Liberal artinya simpelnya ingin hidup sebebas-bebasnya. Dan kita di dunia ini hidup kita nggak bisa bebas. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia ngira kami telah menciptakan, Allah telah menciptakan manusia lalu dibiarin begitu aja? Enggak. Di dunia ini ada aturan, ada boundaries, ada aturan yang harus kita benar-benar jaga. Larangan Allah, perintah Allah harus kita jaga. Dan Allah memerintahkan dan melarang itu karena Allah sayang. Di sini acungan tangan yang pernah makan all you can eat, acungan tangan. 1, 2, jarang kalian ya. Mungkin kita karena terbatas banget gitu ya keuangannya. All you can eat. Siapa tadi ngacung tangan? Mas ya? Siapa tadi yang ngacung tangan? All you can eat? Pernah mas? Oke. Berapa satu porsinya mas? All you can eat masih ingat? 100 atau berapa? Ya, yang tadi ngacung siapa sih? Pernah makan all you can eat? Ya, satu porsinya berapa mas? 100.000. Oke, kuat makan berapa kilo kira-kira? 2 kilo. Astagfirullah. Perut kita tuh cuma bisa 1,5 liter, 2 kilo emang
Jadi ada rata-rata. Jadi kalau daging 2 kilo 300.000, wah rugi di restoran ya kalau mas yang jadi customernya semua. Makan daging 2 kilo itu udah mual. Saya pernah di Bandung, ini bukan pamer ya, tapi saya pengen cerita dikit. Di Bandung ada all you can eat, salah satu yang memang kelasnya paling tinggi itu ada kelas diamond, satu orangnya 350.000. Saya sama istri pergi ke restoran all you can eat tersebut. Karena gak mau rugi, daging dimakan, lobster, daging steak, wah itu semua dijejelin. Jejel itu apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya ya pokoknya dikasih lah sama segitunya. Bahkan pelayannya udah tahu meja kita udah penuh, pelayannya datang, Bapak silakan mau lagi produk-produk kami yang lain, makanan kami yang lain. Waduh ini kurang asem, ini udah tahu banyak banget. Kalau nggak habis kan 50.000 per 100 gramnya gitu, kena denda. Saya makan, saking nggak mau rugi. Setelah makan banyak, itu perut udah nggak cukup lagi. Keluar dari restoran all you can eat, gak kuat itu dimuntahin. Dan setelah itu 2 hari saya nggak makan karena saking mualnya teman-teman. Kebayang gak sih, nikmat dunia terbatas. Kalau kita nggak mau dibatasin oleh aturan Allah, kita akan terbatas oleh diri kita sendiri. Saya ulang ya, Allah memerintahkan dan melarang itu karena Allah sayang kepada hambanya. Kalau kita nggak mau diatur sama Allah, kalau kita nggak mau dibatasin oleh Allah, maka Allah akan maaf. Kalau kita nggak mau dibatasin oleh Allah, maka kita akan dibatasin oleh diri kita sendiri. So orang-orang yang nggak mau peduli sama larangan Allah, makan narkoba, free sex, ujung-ujungnya mereka akan jatuh juga kepada kebosanan. Saya kemarin baru dapat info ya, bukan dapat info, dapat kayak video gitu. Karena saya tuh sempat mimpi pas bulan Ramadan, kalau nggak salah bulan Ramadan tahun ini atau tahun sebelumnya, saya agak-agak lupa. Tapi ini tuh mimpi atau lebih ke mimpi kalau nggak salah ya. Jadi saya pernah mimpi Tom Holland, Spider-Man, masuk Islam. Mimpi. Dan itu teman-teman, mimpi itu kalau mimpi baik itu dari Allah, walaupun gak selalu kejadian. Saya pernah melihat ada YouTuber dengan subscriber 1 juta. Saya pingin banget dia masuk Islam. Dan saya pas bulan Ramadan ini pamer untuk diikuti ya. Jadi pamer itu bisa riya dan itu dosa, bisa juga pamer untuk motivasi, itu boleh. Saya ini pamer untuk motivasi biar kalian ngikutin apa yang saya lakukan. Saya senang dengan YouTuber ini, dia non muslim, 1 juta subscribernya. Dan saya doa Allah, ya Allah beri hidayah ke dia untuk masuk Islam. Itu benar teman-teman, saya nangis 4 bulan kemudian. Dia bikin konten bahwasanya dia syahadat masuk Islam. Bener, kaget banget, Allah Akbar, masuk Islam. Maka saya akhirnya doa ke Allah sampai nyebut nama-nama karakter MCU. Dari mulai Tom Holland, Captain America, terus siapa lagi sih, Iron Man kan namanya? Tony Stark. Itu nama asli Tony Stark? Iya. Oh, bukan ya, Bapak tahu ya Mas Allah. Robert Junior, apa lagi? Saya pokoknya nyebut beberapa nama karakter Hollywood biar mereka masuk Islam. Di antaranya Tom Holland. Nah teman-teman, saya ngedengar dia bikin video si Tom Holland ini, kan dia udah dapat rumah yang mewah, bayarannya wow, apalagi ketika Spider-Man No Way Home itu dia dapat bonus karena salah satu film terbaik di tahun 2021 kalau nggak salah. Dia udah enak banget hidupnya, tapi dia bilang apa? Hollywood is scary, kata dia. I just wanna run away from it. Hollywood itu menakutkan, saya ingin jauh, saya ingin lari. Kita mungkin pingin jadi kayak mereka, sukses, dapat duit, enak. Tapi kok mereka yang udah pada posisi itu pinginnya kabur. Karena itulah hakikat dunia. Allah membatasi dunia karena Allah sayang sama kita. Kalau kita gak mau dibatasin sama Allah, kita akan dibatasi oleh diri kita sendiri. Orang free sex, ngelakuin seks bebas, ngerasa itu kebahagiaan, ada pada titik dimana dia akan jenuh sehingga dia bingung ngapain lagi ya gue.
Saya pernah ngisi di salah satu SMA di Jakarta, sensor. Beres ngisi ceramah, ada yang ngechat saya di DM Instagram, Ustaz, saya mau nanya dong, mau curhat. Boleh, gimana? Saya punya kelainan seks Ustaz. Saya langsung kepikir, oh rainbow cake ya, kue pelangi. Maksudnya LGBT gitu ya. Dia bilang, bukan Ustaz, saya bukan LGBT. Oh gitu, terus gimana? Mau cerita? Maaf ya Ustaz kalau agak aneh. Ya nggak apa-apa, silakan. Saya berusaha untuk membantu. Gini Ustaz, saya ini dari kecil saya seneng banget sama ayam. Sama, saya juga seneng ayam ya. Ayam crispy, itu kulitnya enak banget ya. Terus dia bilang, bukan Ustaz, saya nafsu sama ayam. Hah? Nafsu apa? Nafsu seksual. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa nafsu sama ayam? Terus dia bilang, gak tahu Ustaz, saya kalau melihat ayam tuh cantik banget katanya. Terus kamu ngapain aja sama ayam gitu ya? Dia bilang, saya udah berhubungan badan sama ayam. Allahu Akbar. Udah lebih dari 100 kali Ustaz. Saya bilang, itu dosa besar. Dia bilang, mending sama ayam daripada sama cewek katanya. Astagfirullah. Dalam Islam itu ada pembahasannya loh. Orang yang nafsu sama hewan, itu istilah Islamnya apa? Dan istilah psikologinya tuh bestiality. Bestiality, yaitu orang yang nafsu sama hewan. Di dalam Islam, berhubungan badan dengan hewan, manusia yang berhubungan badan dengan hewan, hukumannya lebih keras daripada laki-laki yang berhubungan badan sama lawan jenis. Hukuman berhubungan badan dengan hewan itu gak pakai toleransi. Bukan 100 kali pecut, tapi langsung one hit kill. Ya serem. Terus dia bilang apa? Ustaz, gimana sekarang udah nafsu sama ini? Saya bilang, obat. Gimana caranya Ustaz? Saya ajarin dia pertama untuk coba kamu perbaiki. Kamu udah sholat belum? Udah. Saya udah sholat 5 waktu. Saya udah rutin sholat 5 waktu. Ngerti gak bacaan di dalam sholatmu? Al-Fatihah ngerti gak terjemahannya? Enggak Ustaz. Nah sekarang apalin Al-Fatihah dengan terjemahannya. Apalin doa ruku, doa sujud, pokoknya semua bacaan sholat apalin dengan terjemahannya. Lalu ketika lagi sholat, bacalah dengan tenang, baca dengan perlahan, sehingga ketika lagi baca Al-Fatihah itu dihayati. Terutama pas ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, hayati. Dia lakuin itu sekitar 3 minggu kemudian dia chat dan dia bilang, Ustaz bener, ini ajaib. Saya udah berhenti total dan taubat. Kalian yang dengar ini mungkin aneh. Masa sih Ustaz? Hoax sekali. No way, demi Allah enggak. Problem zaman sekarang pemuda-pemudi kenapa banyak banget jatuh ke maksiat dan udah diikut kajian berulang-ulang, tapi tetap aja habis kajian. Sekarang kajian tabligh akbar, mungkin kita bisa dapat manfaat, senang ngedengerin ayat-ayat Quran dan hadis. Pulang ke rumah lagi di kamar sendirian nonton film biru lagi. Ngeluarin air uang dengan sengaja. Uang bahasa Inggrisnya apa? Nah itu. Lagi-lagi kalau lagi sendirian di rumah, istimna, ngelakuin dosa saat sendirian, nonton film biru. Kok bisa? Problemnya adalah kita gak bikin benteng dari maksiat. Benteng maksiat teragung adalah Allah berfirman di surah Al-Ankabut, Innas tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang baik bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka salat yang dihayati itu bisa mencegah kita dari dosa. So, buat sekarang kalian yang belum hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya, cepat hafalin. Lalu ketika lagi sholat, coba bacanya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan pas ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, tuh sambil dihayati, ya Allah bimbing aku ke jalan yang lurus biar bisa taubat dari dosa-dosaku. Lihat aja, paling 2-3 minggu beres maksiat taubat. Itu jaminan dari Allah. Kalau udah rajin sholat tapi tetap maksiat,
Jangan disalahin sholat 5 waktunya, tapi salahin kita yang kurang khusyuk di dalam sholat tersebut. Saya ulang ya, liberal artinya ingin bebas tanpa aturan. Itulah yang dihembuskan oleh para jil, jaringan iblis liberal, yaitu mereka ingin kita hidup bebas. Maka kalau udah ada aturan Allah, pasti mereka cari celah untuk bisa melegalkannya. Masih ingat ucapan dosen yang bikin buku, dimana di buku tersebut dosennya pakai kerudung, ngakunya muslim, tapi apa coba, si dosen ini bikin buku yang judulnya adalah halalnya nikah sesama jenis. Tuhan izinkan aku untuk jadi pelacur. Allah Akbar. Kacau ini mah. Saya yakin di sini kita semua yang hadir di sini kita punya banyak banget dosa. Tapi saya pun yakin walaupun kita banyak dosa, kita gak akan sekalipun berani untuk menyatakan dosa yang kita lakukan itu halal. Karena menghalalkan dosa itu bisa murtad. Ingat ya, menghalalkan dosa itu kekafiran. Adapun ngelakuin dosa dan hati masih merasa itu dosa, maka gak kafir, tapi itu dosa. Maka please, kalau udah ngelakuin dosa, ada teman yang ngingetin, jangan balas suka-suka gua dong. Ini tubuh-tubuh saya, badan-badan saya, urusan dosa, urusan saya dengan Tuhan. Lo gak usah ikut campur, no way. Di dalam Islam, kalau orang ngelakuin dosa, kita ngeliat, kita nasehatin. Kalau kita tolak nasihatnya, ini mirip sama kaum Nabi Lut. Ketika dinasehatin, jawabannya apa? Innahum unasun yatatahharun, dasar sok suci. Dan ini ya, saya mau ngeluarin statement dari para liberal. Ini ada beberapa statement yang terkenal dari kaum liberal. Ya, ketika disuruh tobat dari maksiat, mereka bilang satu, tadi yang udah saya sampaikan ya, dosa itu urusan saya dengan Tuhan, lo gak usah ikut campur. Tuhan kan Maha Penyayang. Dua, statement yang terkenal dari mereka, kalau Tuhan Maha Penyayang, kenapa Tuhan harus menciptakan neraka sih? Oh. Terus tiga, statement terkenal mereka, gak usah jadi orang Islam untuk masuk surga. Siapapun kita, asal kita baik, kita bisa masuk surga. Ini pemikiran, tiga pemikiran yang ingin saya bahas satu persatu secara singkat. Ini tiga-tiganya pemikiran yang hancur. Kita umat Islam wajib meyakini Islam satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Terus Ustaz, kalau yakin Islam satu-satunya agama yang benar, apakah itu gak diskriminasi ke agama lain? Jawabannya ya enggak. Ini masalah keyakinan masing-masing. Dan kalau kalian tahu, orang-orang lucu loh. Ada yang bilang gini, oi, orang Islam jangan kepedean, ngerasa cuma orang Islam doang yang bisa masuk surga. Mereka yang ngomong kayak gitu pernah gak survei ke agama lain? Kita ambil agama yang gak ada di negeri kita ya. Agama Wahyudi apa? Yahudi, oke? Okay? Agama Yahudi. Kenapa sih nama Wahyudi suka dipelesetkan? Agama Yahudi. Kalian pernah dengar gak orang Yahudi ngomong kayak gini? Bahwasanya semua selain Yahudi masuk neraka. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Gak ada yang bisa masuk surga kecuali kami Yahudi, kata Yahudi. Gak ada yang bisa masuk surga kecuali kami Kristen, kata orang Kristen. Nah, ternyata masing-masing agama punya keyakinan tersebut, yakni kamilah yang benar, kamilah satu-satunya yang bisa masuk surga. Kalau orang Yahudi berhak ngomong dialah yang bisa masuk surga, selain Yahudi gak bisa masuk surga. Kenapa lucunya ketika kita yang Muslim meyakini cuman kita yang benar, hanya kita yang bisa masuk surga, kok kita malah dicap diskriminasi kayak standar ganda, ya gak sih? Paham gak ini? Nanti takutnya saya terlalu cepat jadi gak paham. Kalau orang Yahudi mereka punya hak untuk menyatakan kamilah yang benar, selain kami salah. Ya udah, itu urusan mereka. Lalu kenapa ketika umat Islam bilang kita satu-satunya agama yang benar, surga hanya akan dimasuki oleh orang-orang Islam, tapi kita dicap diskriminasi? Ini standar ganda. Udah, umat Islam jelas. Kita punya akidah
Islam satu-satunya agama yang benar, hanya Islam yang bisa masuk surga. Itulah sebabnya kita terus berjuang untuk berdakwah dengan cara yang baik. Itulah kenapa kalau kita punya teman non-muslim, baikin mereka. Jadi jangan kira karena kita ngerasa benar, akhirnya ada non-muslim kita tonjokin, diambil dompetnya, oh harta rampasan perang gitu ya. Bukan gitu. Justru ketika ada orang non-muslim, kalau bisa kita baikin lebih daripada orang Islam. Nabi kita SAW pernah, beliau punya kambing satu lembah. Kalian tahu lembah nggak? Mendaki gunung. Tahu dia jahat loh ya. Gunung, di antara dua gunung tuh ada lembah. Kira-kira lembah bisa nampung berapa kambing ya? 200, 300, 400. Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari punya satu lembah kambing. Lalu ada orang kafir loh, datang, "Hei Muhammad, itu punya siapa?" "Punya aku." "Suka?" kata beliau. "Iya, aku suka kambing." Ambil semuanya. Allahu Akbar, itu kambing satu lembah diambil oleh orang kafir ini. Langsung dia pulang ke kaumnya dan bilang apa? "Hei kaumku, yuk masuk Islam." Muhammad itu SAW orangnya dermawan banget kalau kita masuk Islam. Nah, awalnya orang non-muslim ini dia masuk Islam gara-gara masalah dunia, karena ingin dunia. Tapi setelah masuk Islam, dia mempelajari Islam dengan mendalam. Akhirnya dia lebih mencintai Islam daripada dunia ini. Maka kita, jelas ajaran kita mah indah banget. Kita Islam, agama yang benar. Agama yang lain agama kekafiran, dan kita membenci kekafiran, akidah yang menyimpang kita membencinya. Tapi justru karena kita benci dengan kekafiran, itulah yang mendorong kita untuk baik kepada non muslim, karena kita ingin mereka tertarik untuk masuk hidayah Allah. Gitu kita. Dalam masalah akidah kita tegas, lakum dinukum waliyadin, agama kalian salah, keyakinan kalian salah, keyakinan kami lah yang benar. Itu udah akidah yang harus kita tekankan. Tapi masalah muamalah kita baik. Kita perlihatkan akhlak terbaik agar mereka melihat indahnya Islam. Itu poin nomor 1 ya. Kedua, masih ada sekitar 8 menitan lagi buat anak-anak yang lomba tadi. Sekitar 5 menit lagi saya ingin nyampaikan poin ini. Mudah-mudahan habis itu nanti kalian bisa langsung kabur ya. Oke. Kedua, pembahasan tentang kalau Tuhan Maha Penyayang, kenapa harus Tuhan menciptakan neraka? Sebenarnya jawaban logisnya gampang sih teman-teman. Kalau di negeri Konoha gak ada penjara, atau negeri Indonesia aja deh langsung ya. Andai di sebuah negeri atau negeri Indonesia gak ada penjara, kira-kira tingkat kriminal akan naik atau turun? Naik. Itu mah logis banget. Itu sangat logis. Kalau di sebuah negeri itu tidak ada hukuman, maka orang-orang di negeri tersebut akan berbuat kerusakan sebesar-besarnya, karena mereka tahu gak apa-apa, mau berbuat kerusakan juga gak ada hukuman. Makanya Allah di surah Ali Imran ketika ngebahas tentang neraka itu indah banget. Pertama Allah ancam dengan neraka. Setelah Allah ancam dengan neraka, apa kata Allah? Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Allah ingatkan kalian dengan azabnya. Allah tuh sayang sama kalian. Ketika Allah mengingatkan kita dengan neraka, itu karena Allah sayang sama kita. Aku ciptakan neraka, bahasa kitanya gini ya. Aku ciptakan neraka agar kalian tidak melakukan tindakan kriminal, agar kalian tidak berbuat maksiat, agar kalian berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi tujuan Allah menciptakan neraka, walaupun neraka itu buruk, neraka itu keras, neraka itu kejam, neraka itu menyakitkan, tapi tujuan Allah dari menciptakan neraka itu adalah untuk kebaikan kita, karena Allah sayang. Jadi jangan pernah kita kepikiran kalau Allah Maha Baik, kenapa Allah ciptain neraka? Justru Allah ciptain neraka karena Allah baik, agar orang-orang gak berbuat maksiat seenaknya. Kemudian statement ketiga tadi apa sih? Oh ya, tidak harus Islam kok untuk masuk surga. Maka kita jawab, yang punya surga Allah bro. Yang patut untuk menetapkan siapa penghuninya juga Allah. Maka yang ngatur ya Allah juga. Dan Allah telah menetapkan di dalam firman-Nya bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan dia akan termasuk orang yang merugi. Saya sebenarnya udah ceramah di SMA 81 dan lain-lain di Jakarta
Ada 100 sekolah di Jakarta yang saya hadiri waktu kalian masih SD ya, pas sebelum COVID gitu. Dan saya udah sering cerita, saya tanpa sensor ceritanya. Adapun di sini saya sensor karena ini mau diupload di YouTube juga. Takutnya pihak yang saya omongin ini ngedengar YouTube saya juga. Jadi gini teman-teman, saya punya kenalan, saya nggak mau nyebut siapa kenalan saya tersebut. Dia dulunya dekat sama Islam, lalu kemudian dia murtad. Ketika saya tanya, kamu murtad jadi agama apa? Dia bilang, saya nggak pilih agama apapun. Oh, jadi ateis ya? Oh bukan, saya bukan ateis. Kalau ateis nggak meyakini adanya Tuhan, sedangkan saya meyakini adanya Allah. Tapi dia kebayang, dia bikin postingan di Facebook waktu zamannya Facebook. Has anyone of you ever stepped and urinated on their holy book? I have. Apa terjemahannya? Dilarang merokok ya, dasar. Pernahkah kalian menginjak dan mengencingi kitab sucinya? Aku pernah. Dia nginjek dan ngencingin Al-Quran. Dan ketika dia tanya, kenapa kamu berani nginjek dan ngencingin Quran? Dia jawab, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, sedangkan saya Maha Kecil. Buat apa Allah yang Maha Agung peduliin saya yang Maha Kecil ini? Terserah saya dong. Allah mah sibuk dengan urusannya, sedangkan saya sibuk dengan urusan saya masing-masing aja. Tuhan itu menciptakan makhluknya dan Tuhan gak terlalu peduli dengan makhluknya. Karena itulah Tuhan sibuk dengan urusannya sendiri. Ini pemikiran agnostik. Dan dia akhirnya hidup tanpa bimbingan Islam sama sekali 12 tahun. Kenapa? Karena dia ingin hidup bebas, liberal, bebas, gak ingin diatur oleh Allah. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Dia udah hidup bebas banget. Dan ketika dia murtad, karirnya makin naik, gajinya puluhan juta. Bayangin usia 20 tahunan tapi gaji udah di atas 20 juta. Saya mau nanya, kalau ada orang makin jauh dari Allah tapi makin sukses, itu namanya apa? Istidraj. Makin sukses dia, murtad jadi sukses. Apartemen dia bisa beli, itu kamar apa ya, ruangan di apartemen, mobil, pokoknya macem-macem dia bisa beli, udah punya pribadi. Murtad sukses. Dulu waktu Islam gak sukses. Lalu apa yang terjadi dengan orang ini? Sebelum saya lanjut, takutnya teman-teman keburu lomba dai. Saya ingin dulu, takutnya nanti ada materi-materi yang malah nggak komplit. Sedangkan saya alhamdulillah udah merangkum beberapa materi tentang akidah di medsos saya. Saya pengen ngasih door prize dulu teman-teman, uang Rp50.000 untuk 2 orang ya, jadi 100.000 baik buat cewek maupun cowok. Acungan tangan di sini yang pakai aplikasi TikTok. Oh, Instagram deh, Instagram. Instagram masih banyak yang pakai. Oke, baik ya. Teman-teman silakan buka aplikasi Instagram dulu. Oke, saya mau ngasih kuis di sini. Panitia, peserta maupun guru-guru boleh ikutan juga, silakan ya. Silakan buka aplikasi Instagramnya dan saya akan ngasih 50.000 buat 2 orang. Ya. Oke. Silakan buka aplikasi Instagram lalu follow Abu Takeru 0. Follow paksa ini ya. Follow di Abu Takeru lalu angka 0. Saya nanya pertanyaan lewat sini. Oke, stepnya ada 3 ya. Pertama, silakan follow di Abu Takeru 0. Kemudian di kolom komentar di postingan terbaru saya, itu yang postingan tablik akbar SMA Negeri 61 ya, di situ silakan jawab pertanyaan saya ya, di kolom komentarnya. Oke, di refresh dulu barangkali ada yang belum bisa komen karena awalnya tadi dibatasin, sekarang udah saya buat semua orang. Saya ulang ya, silakan follow di Abu Takeru 0 di Instagram. Setelah follow di Abu Takeru 0, silakan teman-teman bisa di kolom komentar postingan tablik akbar SMA Negeri 61 siap-siap jawab pertanyaan saya. Oke? Kalau tetap gak bisa setelah di refresh untuk menjawab pertanyaan, teman-teman bisa di DM aja. Oke, jawabnya gini ya, nama, asal sekolah. Jadi nama, asal sekolah, lalu jawab pertanyaan saya.
Apa nama keyakinan? Oke, saya ulang ya, nanti jawabannya nama orang, asal sekolah, kemudian jawab pertanyaan saya. Apa nama keyakinan di mana seseorang meyakini adanya Tuhan? Dia meyakini adanya Tuhan, tapi dia gak mau milih agama apapun karena dia anggap agama itu hanya pemecah belah umat. Apa jawabannya? A. Ateis. B. Agnostik. Silakan jawab. Oke. Dan pemenang dari kuis ini adalah kita tunggu setelah selesai materinya. Oke teman-teman ya. Alhamdulillah udah banyak yang ngejawab dengan jawaban yang benar. Alhamdulillah pas jam 9. Buat teman-teman nanti kalau materi tentang akidah itu ada di highlight story saya di akidah. Ya, nanti untuk pengumumannya saya umumin. Kalau ternyata yang saya umumin pemenangnya lagi ikut lomba, maka nanti paling saya DM Instagram aja ya untuk minta nomor rekening atau GoPay-nya buat saya transfer insya Allah. Kalau yang hadir di sini saya langsung ngasih cash. Silakan panitia mau diumumin dulu. Jadi tadi si orang tersebut ngomong kayak gini, saya percaya adanya Tuhan, tapi saya nggak mau memilih agama apapun karena saya ngerasa kalau agama itu hanya memecah belah umat. Yang penting jadi orang yang baik, berbuat baik ke banyak orang, makanya udah surga. Ini orang yang ngomong kayak gini lucu banget. Dia ngerasa kalau surga itu dia bisa nempatin, padahal yang menciptakan surga adalah Allah. Allah pula yang menetapkan siapa yang jadi penghuninya, tapi dia ngatur. Gak harus Islam yang bisa masuk surga. Ini seakan-akan udah kontradiktif banget. Dia meyakini Allah tuh ada, Allah menciptakan surga, tapi dia gak nerima tuh kalau Allah menetapkan cuman orang Islam yang bisa masuk surga. Ini sangat-sangat kontradiktif dan itulah orang-orang agnostik teman-teman, yang sangat berbahaya sekali. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan karena ini dari panitia. Jadi teman-teman, gimana supaya kita nggak kena pemikiran tersebut? Ya simpel sih. Jangan berhenti untuk belajar Islam, terutama di materi-materi akidah. Itu penting banget. Karena kalau kita udah jarang belajar akidah, gampang kita disesatkan, gampang kita jatuh ke dosa-dosa pembatal keislaman. Orang zaman sekarang ngelakuin pembatal keislaman tuh udah kayak sesuatu yang lumrah aja. Islam dijadikan konten candaan yang akhirnya mengolok-olok Islam. Ketika diingetin jangan kayak gitu, itu tuh pembatal keislaman. Dia bilang, oh iya, serius amat. Saya sering lihat konten di TikTok, ya Allah, kalau kita lagi ada dua orang lagi sholat bareng, lalu ada orang ketiga, diapain si makmumnya? Ditepok biar mundur kan ya? Itu yang harusnya dilakukan kan? Tapi ini ada konten TikTok beneran ini. Dua orang lagi sholat berjamaah, kemudian datang orang ketiga ditepok, lalu si makmum yang satu ini dia backflip. Wih, Allahu Akbar. Ngapain itu? Itu jelas udah mengolok-olok syariat sholat. Itu mah udah jadi kekafiran. Orang lagi sujud, ditepok pantatnya, beletak gitu, terus kabur. Ada imam lagi sujud, terus habis itu kabur, sehingga jemaahnya jadi nggak naik-naik. Padahal kalau imam batal saat sujud, yang harus dia lakukan adalah dia langsung ngomong ke yang di belakang, saya batal, gantiin saya. Dan yang di belakang dia harus ngerti, makanya yang di belakang imam tuh harus orang yang paham. Jadi kalau misalnya sebenarnya jangan dulu ngomong ya, kalau saya lagi jadi imam, lalu saya batal, jangan ngomong Allahu Akbar menuju duduk, karena saya udah batal. Kalau batal nggak boleh lanjutin sholat. Kalau udah batal pas lagi sujud, langsung saya duduk, terus kasih isyarat, dia tepok aja makmum yang di belakang, tak. Kalau dia nggak paham-paham, dia tetap sujud, baru kita bisikin, saya batal, gantiin saya. Nah nanti makmum yang di belakang, dia berubah niat jadi imam, dia bilang Allahu Akbar, dia yang lanjutin jadi imam. Majunya kapan? Majunya saat berdiri. Kalau lagi ruku batalnya gimana? Ya udah imamnya langsung batal, nanti makmum yang di belakangnya ngegantiin imam, lalu dia majunya pas lagi berdiri, jangan maju pas lagi ruku gitu, maju gitu aja. Nah jadi gitu teman-teman.
Ini banyak yang menjadikan konten Islam sebagai bahan lawakan dan candaan. Dan ini ketika diingetin jangan kayak gitu, dia bilang ini mah bebas kok, serius amat. Itulah karena mereka udah pemikirannya bebas, liberal. Seakan-akan agama itu cuma masalah keyakinan doang. Bebas kita mau ngapain selama gak merugikan orang lain, katanya gitu. Makanya lihat, kaum liberal adalah kaum yang paling sering ngolok-ngolok Islam. Dan ketika dinasehatin mereka bilangnya apa? Bebas. Karena agama itu urusan masing-masing. Hati-hati teman-teman. Kita umat Islam, kita harus menghormati Allah dan Rasulnya. Kita harus menghormati agama kita. Kita jangan sampai ngelakuin dosa-dosa seperti itu yang akhirnya mencelakakan kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Oke. Ada poin sedikit yang tentang ini. Itulah pemahaman liberalisme ya. Oke. Dan Nabi kita SAW, atau tadi ayatnya dibacain sama ukhti yang tadi jadi qori'ah ya, dia jadi qori pembaca Quran, yaitu kalau kita mau jadi ulil albab, orang yang punya pemikiran yang dalam, itu kita harus menjadi hamba Allah yang takut kepadanya. Orang secerdas apapun, kalau dia nggak punya rasa takut ke Allah, dia nggak bisa disebut ulil albab. Islam adalah agama yang Masya Allah benar-benar luar biasa. Ada sebuah agama yang gak pakai akal sama sekali. Ada agama di dunia ini yang gak pakai akal sama sekali. Ada juga yang seluruhnya harus pakai akal. Kalau yang gak pakai akal sama sekali, ini jadinya takut kayak orang gila. Kalau yang pakai akal semuanya, ini jadinya kaum Mu'tazilah namanya, kaum sesat. Kita orang Islam yang lurus, akal proporsional, dimana akal dipakai, tapi akal kita harus mengikuti dalil. Dan kita kalau kita melihat, Masya Allah, para peneliti-peneliti non-muslim, profesor-profesor banyak yang masuk Islam justru gara-gara melihat keajaiban Al-Quran. Ini air minum teman-teman. Saya mau nanya, kalau misalnya air minum saya kemasukan lalat, harus diapain? Siapa yang tadi yang mau nyelupin? Oke, harus diapain mas? Dicelupin suaranya ya. Habis itu diapain? Diambil lalatnya terus dimakan. Oh, diminum. Diminum si airnya ya, lalatnya dibuang. Oke, kenapa? Tahu dari mana? Di sayap lalat ada germnya, ada kumannya, dan di satunya ada antibodinya gitu ya, ada lawannya gitu. Tahu dari mana? Waktu dulu pernah baca di artikel. Oke, teman-teman lihat, hadis ini termasuk salah satu keajaiban yang mana di agama apapun selain Islam gak akan nemuin. Dan ini membuktikan bahwasanya Islam itu di atas sains. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, jika lalat masuk ke minuman salah seorang di antara kalian, celupkan lalat tersebut, karena di satu sayap lalat ada penyakit, di satu sayap lalat ada penawarnya. Hadis ini diucapkan oleh beliau 1430-an tahun yang lalu kurang lebih. Di zaman dulu kan belum ada itu mikroskop. Dulu belum ada mikroskop, belum ada teknologi canggih. Bahkan Nabi kita SAW tuh tinggalnya di Arab. Arab itu gurun pasir bro. Kalau dulu teknologi paling maju tuh di Romawi dan di Persia. Prince of Persia, Romawi, itu dua imperium besar teknologi tercanggih pada zamannya. Nabi SAW orang Arab, jauh dari teknologi. Kok bisa-bisanya beliau menyampaikan hadis tadi? Padahal para peneliti saintis modern baru menemukan fakta di lalat tuh ada penyakit di sebelah satu sayapnya, di satu sayap lainnya ada obatnya, tuh baru sekitar 10 tahunan yang lalu. Akhirnya para peneliti non muslim ini kaget. This is not the word of Muhammad, this is the word of the God of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ucapan Muhammad, ini ucapan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lihat bagaimana iman di atas akal. Dulu para sahabat Nabi SAW gak ada tuh yang nanyain, ya Rasulullah kok tahu dari mana tuh di lalat ada penyakit dan ada obatnya. Kita belum melakukan penelitian. Bahkan saya sering nanya nih, saya udah ke lebih dari 100 sekolah di Jakarta, SMA 61 ini kunjungan saya keempat kalinya, SMA 81, SMA 8 dan sebagainya. Saya nanya, rata-rata jawabannya sama. Sekarang saya mau langsung nunjuk orang, maaf ya, ada yang pakai kacamata, siapa namanya? Fitra. Fajran? Fitra. Dari SMA mana? 61. Oh, SMA 61. Saya mau nanya Fitra, kenapa babi haram? Karena haram. Oke, ya. Ini udah dengerin ceramah saya nih ya. Kenapa babi haram? Karena haram. Ini bagus jawabannya. Yang saya syukur adalah karena jawaban ini udah mulai menyebar. Kalau dulu saya sering nanya, rata-rata jawabannya kenapa babi haram? Ada yang jawab karena gak punya leher gitu ya. Ada yang jawab karena ada cacing pitanya. Saya sering ingatin, cacing pita pada babi, gak ada leher pada babi, itu semua bukan alasan haramnya babi. Karena kalau alasan haramnya babi adalah karena kotor misalnya, babi haram karena kotor, berarti kalau babinya disterilkan jadi haram. Kalau babi haram karena cacing pita, berarti hewan lain yang ada cacing pitanya juga haram. Nah, babi haram karena Allah haramkan babi, titik. Jadi ketika Allah menyampaikan A, Nabi SAW menyampaikan B, imani dulu. Sambil kita beriman, sambil kita boleh menguak hikmah-hikmahnya. Kita boleh cari alasan-alasan logisnya, boleh. Dan itu akan menguatkan iman kita. Jangan sampai kayak kaum Mu'tazilah, kaum sesat, yaitu rasionalis yang mendahulukan akal daripada iman. Ingat ya, kita umat Islam jangan jadi kayak orang gila, dimana gak pakai akal sama sekali. Dan jangan juga jadi kayak kaum Mu'tazilah, yaitu kaum rasionalis, dimana semua ayat Quran harus masuk logika. Kalau nggak masuk logika, tolak ayat Qurannya. Wah, ini bisa kafir kalau gini. Kita umat Islam tuh bener-bener balance. Akal dipakai, tapi dengan bimbingan wahyu. Kayak tadi tuh kalau ada kakak kelas yang ngomong, udah aku pingin zina sama kamu. Oh ini kan haram. Tenang, dahulukan iman daripada akal. Apa-apaan ini? Ini mah itu benar-benar menyesatkan. Kita harus menjadikan akal kita di bawah bimbingan wahyu. Dan kalau kita mendalami Islam, kita sering membaca Quran, kita membaca hadis, kita beriman, lalu kita pelajari sains. Dan ketika kita belajar sains, kita benar-benar usaha semaksimal mungkin, nanti Allah akan bimbing kita untuk menjadikan ilmu sains kita menjadi ilmu sains yang manfaat untuk semua orang, yang bisa mendorong kemajuan agama kita. Agama kita udah maju, udah benar, udah paling, bukan paling lagi, satu-satunya agama yang benar dan paling logis ya daripada agama yang lain. Cuma tentu dengan kita memperlihatkan keajaiban-keajaiban Quran dari sisi sains, itu akan bikin orang-orang semakin terpukau dengan Islam. Nabi SAW pernah ke laut nggak teman-teman? Gak pernah. Tapi di surah Al-Furqan, di surah Ar-Rahman disampaikan ada dua lautan yang keduanya tidak saling bercampur satu sama lain. Kalau kalian pernah melihat, itu lautan air tawar dan air asin. Itu ada tengah-tengah, namanya barzakh hijro mahjuro. Itu di tengah-tengahnya itu ada kayak barrier sehingga tidak saling mix satu sama lain. Dan kebayang gak sih Nabi kita SAW, beliau jangankan ke laut, ke pantai aja kagak. Kalau waktu hijrah itu ke pesisirnya, tapi gak sampai ke pantai banget. Nah itu, kok bisa beliau menyampaikan tentang laut, air tawar, air asin yang dua-duanya gak saling bersatu satu sama lain. Orang-orang, para peneliti-peneliti non-muslim itu ketika mereka mau baca Quran, mereka terkagum-kagum. Kok bisa-bisanya kita yang udah Islam malah gak kagum dengan Quran? Problemnya simpel, karena kita malas membaca Quran dan mempelajari isinya. Maka jadi ulil albab yang baik adalah satu, bertakwa ke Allah, takut dengan dosa-dosa. Ketika kita takut dari dosa, maka Allah akan membuat hati kita bersih. Kalau hati bersih, akal jernih.
kita akan semakin dibukakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi itulah cara untuk jadi ulil albab, rutin kita baca Quran, belajar Islam dengan pemahaman yang lurus. Yang kita baik ke makhluk-makhluk Allah, termasuk ke non-muslim. Jadi ingat tuh, jangan sampai gagal paham. Dari tadi saya ceramah, kita Islam benar, agama lain keyakinan mereka menyimpang. Jangan gagal paham sampai akhirnya kita jadi teroris, bom sana sini, no way. Justru ketika kita meyakini kita agama yang benar, ke non-muslim kita baik, kita perlihatkan akhlak yang indah ke mereka supaya mereka tertarik dengan Islam. Insya Allah. Baik, di sini masih ada sekitar 14 menitan lagi. Dan saya mungkin saya senang kalau misalnya di antara kalian ada yang mungkin barangkali mau nanya pertanyaan, baik langsung maupun lewat chat, ya. Memang di sini nggak termasuk ke jadwal yang panitia sampaikan, tapi saya pribadi ini inisiatif, memang dikasih waktu sampai 9.30. Dan saya senang kalau misalnya ada di antara audiens yang nanya pertanyaan, yang pertanyaan tersebut bisa jadi mengcover materi-materi yang saya kurang. Barangkali ada yang mau nanya di antara kalian, acungan tangan. Gak ada. Kalau misalnya mau nanyanya lewat DM Instagram juga boleh. Oke, kalau misalnya malu. Baik, saya buka DM Instagram dulu ya. Biasanya tuh udah ada yang langsung nanya di Instagram. Oke, pertanyaan medsos. Wah, ini udah ada yang mulai. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau saya sayang sama seorang akhwat, tapi akhwat tersebut tidak sayang sama saya? Aduh, teman-teman. Pertama gini ya, ada ceramah saya di YouTube yang membahas detail tentang masalah cinta, ya, yaitu sunat cinta untuk pacarku, ada di YouTube Abu Takiru. Jangan lupa subscribe, karena subscribe tuh gratis, oke teman-teman. Di situ diceritain tentang masalah yang hubungannya dengan cinta. Jadi teman-teman, kalau kalian ada pada tahapan yang emang udah siap buat nikah, maju. Kalau ditolak sama ayahnya atau sama si ceweknya, ya udah cari yang lain. Tapi kalau kalian tahapannya masih jauh, kalian masih SMA, masih minta duit dari orang tua, maka itu nggak ada pilihan kecuali nahan diri, mundur. Kecuali kalau kedua pasangan orang tuanya sama-sama ingin membantu anaknya, maka bisa dengan cara dinikahkan dulu secara agama sah, tapi jangan dulu serumah. Cuman jarang yang mau kayak gini. Saya punya murid dari salah satu kampus pesawat terbang, dan kalau di kampus pesawat terbang itu ada aturan gak boleh nikah selama kuliah. Cuman kalau nggak nikah nanti jadinya zina chat. Kan kalau kita ngechat sama lawan jenis dengan syahwat itu kan zina juga, bukan zina yang dosa besar harus dirajam, enggak, tapi itu zina tangan ya, karena ngechat. Maka mahasiswa ini, murid saya ini nikah secara agama dulu sah, sehingga mereka ketika chatan I love you itu halal. Cuman mereka jangan dulu bercampur, jangan dulu satu rumah. Itu setidaknya jadi bisa jalan bareng, bisa mesra bareng, bisa pegangan tangan. Ketika pegangan tangan tapi jangan di tempat sepi dulu ya, tapi pas lagi ada orang tuanya. Kan udah halal Ustaz jadi suami istri. Iya udah halal jadi suami istri, cuman jangan dulu bercampur, karena kalau bercampur dan hamil nantinya bisa jadi dikeluarin dari sekolah. Maka caranya gitu, cuman orang tua kita rata-rata pasti akan nolak. Kenapa? Karena tahu kita masih kekanak-kanakan. Nonton One Piece aja belum tamat gitu ya. Kemarin aja, siapa yang profil picture-nya pakai gear 5 itu? Aduh, semua di mana-mana. Dasar ikut-ikutan. Janganlah nonton anime-anime kayak gitu, udah dewa-dewa dan sebagainya, kacau deh. Oke, baik, jadi gitu. Ada yang mau nanya langsung barangkali ikhwan maupun apa? Belum? Biasanya kalau tablik akbar emang malu acungan tangan ya. Oke, kalau gitu saya tunggu pertanyaannya lagi dari sini. Ada 10 menit lagi ya, panitia ngasih 10 menit lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jadi itu ya, kalau udah siap maju, kalau ditolak ya tinggal cari yang lain. Kalau belum siap maka mundur dulu aja. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang memiliki budaya patriarki? Patriarki itu apa? Saya tanya Patrick. Apa patriarki?
teriyaki, nggak tahu, maaf ya, mohon maaf kalau saya nggak tahu. Ustaz, terkait non muslim yang sering bersyahadat, dia mengatakan bisa sampai 20 kali. Kita sebagai muslim gimana? Jadi gini teman-teman, kalau ada orang yang mengucapkan syahadat, maka kita nggak usah ngecek isi hatinya karena kita nggak tahu. Kita anggap dia muslim. Tapi kalau ada orang non muslim yang memang dia syahadatnya main-main dan dia pun ngaku saya mah cuma main-main, maka ya udah kita anggap dia masih non muslim. Gitu. Jadi kalau ada teman kita non muslim, kelihatan dia syahadat tapi nggak main-main, udah anggap dia muslim. Masalah hatinya itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau dianya emang ngomong syahadat 20 kali tapi kelihatan banget nggak ada komitmen sama Islam, terus dia masih pakai atribut-atribut kekafiran, maka kita nggak bisa anggap dia Islam, dia masih non muslim. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini pertanyaan banyak banget yang masuk, ada 8 menit lagi ya. Oke. Baik. Ustaz, apa hukumnya seseorang yang berpikir dirinya tidak berguna, lemah, bahkan sampai ngelakuin dirinya gimana? Ngelakuin dirinya. Oke. Gini teman-teman ya. Mental orang tuh beda-beda. Dan kalian jangan pernah bilang kayak gini, kamu mah nangis mulu, stres mulu, dasar imannya lemah. Hey bro, siapa di sini yang lebih soleh daripada Nabi Yakub? Gak ada. Nabi Yakub itu nangis, bukan cuma nangis stres, tapi nangisnya tuh pertama sampai buta, kedua sampai hampir meninggal. Pernah melihat orang meninggal gara-gara nangis? Itulah Nabi Yakub yang hampir meninggal gara-gara nangis. Saking sedihnya, mendalamnya rasa sakit itu, ketika kakaknya Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf, dan Nabi Yakub sebenarnya tahu kalau kakak-kakaknya ini zolim kepada Nabi Yusuf. Cuman Nabi Yakub ngerasa gak bisa ngapa-ngapain gitu, gak punya power, beliau udah tua. Dan juga beliau semuanya, semua anaknya itu against him, kayak ngelawan ayahnya, kecuali Nabi Yusuf dan Benjamin doang, sedangkan Benjamin masih bayi. Itu Nabi Yakub nangis sampai kakak-kakaknya tuh ketika mereka udah mulai mau tobat, mereka sampai ngomong gini, Allahu tallahi taftahu tadhkuru Yusuf hatta takuna harda hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Engkau nangis terus ayah sampai kau buta, kau bahkan bisa mati gara-gara nangis ini wahai ayah. Jadi gimana sih Ustaz? Di dalam Islam mental health tuh gimana? Satu, mental orang beda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah. Dan Allah tidak menyalahkan kita yang lemah mentalnya. Allah tidak menyalahkan kita karena kelemahan mental kita. Karena kelemahan mental itu bisa karena emang bawaan kita, atau karena faktor pendidikan dari orang tua. Loh, kita pas kecil kan kita nggak tahu apa-apa, dididik orang tua. Kalau emang salah didik ya salahnya orang tua kan. Kita ketika dewasa udah punya kelainan mental, berarti kesalahan dari pendidikan kita. Masa kita yang disalahin? No. Jadi dalam Islam tuh indah. Allah tidak memvonis dosa atas seseorang yang stres, kecuali, maaf saya ulang, takutnya ada yang salah paham. Stres, depresi itu bukan sebuah dosa. Kapan seseorang itu dicap dosa? Saat dia melanggar aturan Allah, titik, itu aja. Jadi kalau ada orang yang nangis, stres, itu kita jangan bilang lemah iman, jangan bilang dia dosa. Kapan dia dosa? Ya saat dia ngelakuin dosa. Maksudnya gimana? Gini ya, saya misalnya dapat musibah, dan musibahnya nyakitin hati saya banget tuh, saya nangis, saya sampai berdiam diri aja di kamar terus ngelamun, gak dicatat dosa oleh Allah. Bahkan bisa jadi dapat pahala karena musibah yang menimpa saya itu. Kapan saya dicatat dosa? Kalau gara-gara stres saya ninggalin sholat, nah itu dosa. Kalau gara-gara stres saya sampai bilang, ya Allah, kau gak becus jadi Tuhan, kafir saya ngomong kayak gitu. Nah, jadi dosa itu ketika kita ngeluarin statement yang isinya itu menentang Allah, atau kita merata tuh sobek baju, banting piring, banting handphone rusak, makin nangis gitu ya. Nah, itu dicatat jadi dosa. Adapun kalau misalnya kita depresi, stres, nangis,
tapi kita tidak mengeluarkan statement yang menyalahkan Allah, maka justru rasa sakit hati, rasa sedih itu jadi penggugur dosa atas kita. Kalau seseorang berpikir dirinya lemah, dia berpikir dirinya lemah tapi dia terus berusaha untuk menjalankan perintah Allah, maka dia tetap berada di atas kebaikan insya Allah. Pokoknya kalau dia merasa lemah tapi dia masih taat sama Allah, maka hakikatnya dia sebenarnya orang yang kuat. Karena orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang kuat ya. Ustaz, saya nggak islamin orang lewat Ome TV, itu kira-kira gimana? Luar biasa banget. Itu pahala jariah ya. Mau ngislamin orang lewat Ome TV, mau ngislamin orang lewat game online, walaupun main game online-nya sendiri adalah sesuatu yang nggak benar kalau misalnya gamenya ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Saya nggak tahu ya tentang game online apakah bertentangan dengan Islam atau okay. Apakah cosplay itu termasuk busana kafir? Oh, bagus. Saya pengen pakai Jojo jadi Muhammad Abdul Jojo. Apakah masih diperbolehkan? Oke, baik. Saya udah bikin materinya tentang hukum pakai cosplay, ada di postingan Instagram saya. Ntar saya lihat ya. Ada di episode berapa ya? Di Instagram saya ada di highlight story halal dan haram. Udah bisa atau ini? Oh, oke, siap-siap. Wah, ada taman 10 menit. Ini memang pertanyaan banyak banget nih ya. Kalian ngelihat di Instagram saya ada highlight story halal dan haram, ada? Bisa ngelihat kan? Itu kalau yang episode satunya hukum main PS ya. Sebentar saya ngelihat dulu ya episode cosplay itu. Ah, ini dia. Episode ke-15 dari highlight story halal dan haram itu tentang hukum pakai cosplay. Di situ murid saya pakai baju Naruto dan saya juga pakai baju tahu. Itu hukum pakai cosplay udah saya jelasin detail di situ, nanti bisa tontonnya sekitar 6 menit. Saya nggak jawab sekarang biar kalian nanti dengerin sendiri materinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, terima kasih panitia yang udah ngasih 10 menit tambahan ya. Ada yang mau nanya langsung nggak ini? Kalau nanya langsung kan kemungkinan dijawabnya langsung gitu. Kalau yang lewat chat belum tentu saya jawab karena bisa jadi habis di materi. Oke. Ustaz, kalau ada teman kita yang mempengaruhi buruk, tapi dia selalu merasa paling susah dan merasa nggak ada teman, tapi kalau lagi senang selalu melebih-lebihkan dari yang seharusnya, apakah oke? Jadi gini, intinya kalau kita punya teman, selama pertemanan kita dan dia bisa ngasih positif baik ke kita atau ke dia, tetap temenin. Tapi kalau udah ngebawa kepada negatif ke kita, jauhin. Wah, kalau kayak gitu apa nggak termasuk memutus silaturahim? Tidak termasuk memutus silaturahim sama sekali. Ya, nggak ada masalah. Menjauhi seseorang karena buruknya perbuatan dia pada kita ini termasuk boleh. Termasuk yang paling sering adalah dalam masalah utang. Teman kita ada yang utang terus ya. Dan ketika ditagih, ketika ngutang kayak kucing, ketika ditagih kayak titan gitu loh, kayak singa. Nah kalau kayak gitu kita jauhin dia aja. Karena kalau kita dekat terus sama dia, kita bisa jadi malah dihabisin terus saja. Kalau mengagumi lawan jenis secara diam boleh nggak, dan menyebut dia dalam doa-doa kita? Ya, kagum itu sesuatu yang naluri. Allah tidak mencatat dosa atas kekaguman kita, tapi Allah catat kita dosa atas perbuatan kita. Yang misalnya ya, kalian kagum sama seorang cowok, rasa kagum yang pertama kali itu jelas itu naluri dan itu tidak dicatat dosa. Kapan dicatat dosa? Saat kalian stalking ke media sosialnya untuk melepas syahwat melihat. Ingat ya, syahwat tuh gak selalu tentang kemaluan. Maaf saya harus ngomong gini, karena ketika saya ngomong syahwat, yang masuk ke pikiran tuh kemaluan. Oh ini salah. Syahwat itu ada syahwat melihat, ada juga syahwat yang hubungannya dengan itu, dengan kemaluan. Syahwat melihat juga termasuk dosa, yaitu rasa ingin ngeliatin. Walaupun gak sampai jadi bikin on itu, tapi kalau udah ngeliatin dengan pandangan kekaguman, itu pun udah termasuk dosa. Maka ketika akhwat senang sama cowok, kagum, di situ gak apa-apa. Tapi ketika kekaguman itu akhirnya berlanjut kepada ngeliatin foto-fotonya, terus sampai gemes gitu ya. Habis itu dipajang juga foto-fotonya di kamar dan sebagainya, maka itu udah termasuk gak boleh.
ya. Jadi kalau emang kagum gimana? Kalau kalian ngerasa si cowoknya udah sanggup nikah, boleh kalian yang cewek langsung datang ke cowok tersebut dan ngomong, "Akhi, saya mencintaimu karena Allah dan saya melihat kamu kelihatannya udah siap untuk nikah. Kamu mau nggak kalau misalnya saya nemenin kamu sebagai istrimu?" Kalau si cowoknya senang, maka dia nanti datang ke ayah kita. Jadi boleh si akhwatnya langsung yang ngomong, tapi dengan bahasa yang gak vulgar dan gak mendayu-dayu. Tapi yang terbaik bagi cewek ini, dia ngomong ke ayahnya untuk disampaikan ke cowok tersebut, gitu ya. Saya punya salah satu murid yang Masya Allah ganteng. Di kelas ada temen ceweknya yang paling cantik sekelas, cantik banget. Si cowok ini, murid saya ini ganteng banget juga, ini ganteng banget dan ceweknya cantik banget. Tapi selama 4 tahun di kampus gak pernah kepikiran seneng sama si cewek yang cantik ini, gak pernah. Saya ulang ya, murid saya ganteng banget nih cowok, dan si temen ceweknya cantik banget di kelas. 4 tahun selama kuliah bareng, murid saya ini gak pernah seneng sama cewek yang super cantik tersebut. Pas udah mau lulus, ceweknya bilang, "Akhi, jujur aja selama kuliah ini kita kan kayak teman biasa aja, gak ada yang spesial, tapi saya senang banget sama kamu. Mau gak kira-kira kalau misalnya jadi suami saya?" Di situ tiba-tiba murid saya ini jadi jatuh hati banget sama cewek tersebut. Nah terkadang orang itu walaupun dia ganteng atau cantik tapi belum ke-trigger. Ketika di-trigger misalnya dengan ucapan dan sebagainya, baru dia akhirnya naik. Maka dari situ, kalau misalnya ukhti senang sama cowok dan ngerasa cowok tersebut kira-kira mau sama ukhti, ngomong aja ke dia. Tapi kalau udah ngerasa pesimis banget, misalnya si cowoknya mah 10 SKPS, tahu SKPS? Satuan kegantengan per second kuadrat gitu ya. Dia gantengnya luar biasa, sedangkan ukhtinya Masya Allah gitu ya, mungkin beda standar mungkin ya. Jangan nyebut jelek kan gak enak. Maka kalau emang udah ngerasa pesimis, ya udah tahan diri. Tapi saya ngelihat ada beberapa orang yang gak terlalu mandang fisik. Ada. Saya punya murid yang super ganteng, ceweknya super cantik, tapi si ceweknya ini banyak ngelakuin pacaran ya, berarti ini kan dosa. Jadi murid-murid saya tuh banyak yang pacaran, bukan berarti saya setuju dengan mereka pacaran, no way. Tapi justru gini, saya murid-muridnya adalah orang-orang yang banyak maksiat tapi masih semangat untuk belajar ilmu Islam. Maka saya sampaikan, siapapun yang mau belajar ilmu Islam, walaupun kalian masih banyak dosa, kalian tetap pantas untuk jadi orang yang ngedeketin Allah. Di Jogja sana ada seorang ustadzah yang punya murid pelacur. 2 tahun belajar sama ustadzah ini. Bahkan di tengah pelajaran kadang-kadang si pelacur ini bilang, "Ustadzah maaf lagi ada klien." Bayangin lagi tengah-tengah belajar Quran, ngomong, "Ustadzah maaf ada klien." Ya ustadzahnya mau gimana gitu. Jelas tahu itu haram, tapi melarang langsung gak bisa. Akhirnya setelah 2 tahun belajar, ustadzahnya ngomong simple nasihatnya, "Kamu saat lagi melayani tamumu, kamu ingat gak sama Allah?" Jawab itu, ya Allah. Itu statementnya simple tapi nusuk banget. Saat kamu lagi melayani customermu, kamu ingat gak sama Allah? Itu jelek. Langsung tobat si pezina ini. Nah murid saya ini, dia senang sama cewek, pacaran, tapi ceweknya ngeselin banget, putus. Dan akhirnya sekarang dia ganti cewek yang dari segi kecantikannya enggak, padahal dia ganteng banget. Ini tolong jangan disalahpahami ya, saya tidak melegalkan pacaran, bahkan pacaran itu dosa, maksiat. Tapi yang saya titik beratkan adalah gak selalu semuanya masalah ganteng dan cantik, enggak. Ada kalanya dimana cowok ganteng tuh udah gak peduli lagi sama cewek yang cantik, tapi lebih peduli sama sifat dari cewek yang dia pilih. Begitupun sebaliknya, ada cewek-cewek yang super cantik gak peduli sama cowok-cowok ganteng, tapi dia lebih peduli sama yang akhlaknya bagus, yang tenang, yang bisa bimbing aku ke jalan Allah. Itu ada. Maka jangan terlalu pesimis juga. Kalau emang senang sama lawan jenis, doa ke Allah sangat boleh. Dan kalau emang udah siap mau nikah, sampaikan aja ke cowok tersebut
bahwasanya dirimu menyukainya, dan kalau kamu setuju tolong kontak ayah saya. Oh, ini banyak pertanyaan yang belum menjawab. Makasih banget teman-temannya udah banyak nanya gini. Semoga nanti saya bisa ketemu kalian lagi di acara yang lain. Oke. Ustadz, misalnya teman kita ngelakuin dosa lalu kita nggak enak buat menegur, itu gimana? Kalau kita nggak enak buat menegur, setidaknya kita jauhi tempat di mana dia maksiat. Kalau misalnya kita lagi di kelas nih, lalu ada di pojok kanan orang-orang lagi maksiat, gibah dan sebagainya. Kalau kita bisa ngingetin dia, itu yang terbaik. Kalau enggak, setidaknya kita jauhi majelis gibahnya. Karena kalau kita nggak nasehatin tapi kita tetap duduk di majelis gibahnya, kita tetap dapat dosa gibah. Walaupun kita nggak ikut ikutan gibah. Karena ketika kita diam di tempat maksiat tanpa mengingkarinya, itu sama dengan kita melakukan maksiatnya. Begitu. Oke, 4 menit lagi ya. Ustadz, kalau kita punya teman Islam tapi suka bercanda yang membawa cara ibadah agama di luar Islam, itu gimana? Ini bisa masuk ke dalam istihza bidin, teman-teman, hati-hati ingetin. Istihza bidin itu artinya memperolok-olok syariat Islam atau tasyabuh. Tasyabuh itu mengikuti cara agama dari agama lain, dan itu bisa berdampak fatal banget kepada agama kita, ya. Walaupun nggak bisa langsung kita vonis dia murtad, enggak, tapi bahaya banget, bahaya. Oh, ini pertanyaannya tentang fikih, Ustaz. Membaca ayat raya Al-Fatihah, apa yang benar membaca suratul ladzina an'amta 'alaihim itu disambung atau enggak? Ini maksudnya sebenarnya ke ilmu tentang qiraah. Kemarin sempat viral, ada yang bilang kalau baca ayat terakhir itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ nggak boleh berhenti. Tapi saya mau sampaikan simpel aja ya, para guru-guru qiraah itu berbeda pendapat, dan ini para ulama beda pendapat tuh udah biasa. Selama pendapat ini dalam ranah fikih, kita nggak boleh saling menyesatkan. Kalau masalah akidah beda, itu udah kita sesati. Tapi kalau masalah fikih, apalagi mereka adalah para ulama yang lurus, ketika ada perbedaan pendapat kita toleran. Dan saya sering ngajarin gini, makanya kalau kalian melihat postingan di TikTok saya atau di Instagram, kalau saya ngebahas fikih, saya berusaha setoleran mungkin dalam masalah fikih. Kenapa? Karena dari dulu juga para ulama toleran dalam masalah fikih. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, pendapat yang lebih saya cenderung memilihnya adalah boleh berhenti di situ, boleh, nggak ada masalah, ya. Tapi ada tulisan la-nya, Ustaz. La bukannya dilarang berhenti, itu pembahasannya panjang. Tapi intinya saya langsung ke kesimpulan, boleh berhenti di sana, ya. Kalau ada guru kalian yang melarang, silahkan boleh ikuti guru kalian, nggak ada masalah. Karena ini emang perbedaan pendapat ulama. Oke, 2 menit, 1 menit lagi terakhir. Ustadz, kalau sudah punya pacar tapi nyaman sama orang lain, itu gimana? Punya pacar tapi nyaman sama pacar yang lain, ini dua-duanya aja udah maksiat, mau ngapain ini? Udah taubat, Oh iya, nasihat terakhir sebelum saya tutup, ingat, nikah yang diawali dengan pacaran itu bisa membawa fatal ketika sudah nikah. Dan ingat ya, nikah tidak menghapus dosa pacaran. Jangan kira pacaran 5 tahun lalu nikah, nanti dosa nikahnya dihapus dengan dosa pacarannya dihapus dengan nikah. No way. Justru dengan pacaran 5 tahun kemudian nikah, bisa jadi nikahnya baru sebentar, lalu Allah kayak diakumulasikan dosa yang 5 tahun pacarannya, dibalasnya pas nikah, sehingga baru 1 minggu nikah cerai. Tapi Ustadz, saya melihat banyak kok orang-orang yang pacaran tapi pas sudah nikah mesra banget. Siapa orang-orang yang mau nge-expose masalah rumah tangganya? Walaupun sekarang banyak juga sih. Cuma rata-rata orang yang di-expose pasti yang enak-enaknya. Dan ada penelitian sebenarnya, orang-orang yang suka mengekspos keromantisan rumah tangga biasanya orang yang paling punya problem dalam rumah tangganya. Makanya rata-rata orang-orang yang saya tahu keluarganya romantis asli gitu ya, mereka ketika di media sosial tuh nggak pernah saling tag sama istrinya, so sweet enggak. Mereka sewajarnya aja sama istri. Kenapa? Karena romantis sama istri itu enaknya ketika emang lagi duaan, karena itu yang asli romantisnya. Sedangkan romantis ketika di depan orang banyak itu lebih cenderung kepada pamer dan gak asli, itu gak enak. Oke, udah
9.40, terima kasih. Pertanyaan ada sekitar 20-an lebih mungkin yang belum terjawab. Mohon maaf kalau bisa semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.